Sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam gerakan Selamatkan NKRI ditangkap polisi dengan tuduhan makar. Dan berikut nama-nama tokoh yang ditangkap. Ya, dan pemirsa, kita akan membahas penangkapan aktivis dengan pakar hukum pidana Refli Harun. Selamat siang, Pak Refli. Iya, selamat siang. Mungkin bisa dibesarin, Pak, suaranya. Baik, Pak Refli, jika sekarang terhadap para aktivis yang kita tidak bilang ditangkap, diamankan begitu ya oleh polisi begitu dengan tuduhan pasal 207 ataupun 107, berapa ancaman yang dikenakan jika memang bukti-bukti sudah mengarah ke sana, Pak Refli? Iya, begini, kalau soal ancaman saya tidak menyewa persis ya, tetapi kan kita tahu bahwa makar ini kan tentu tindak pidana berat ya. Ya. Tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang bisa menghalangi seseorang untuk katakanlah misalnya mencalonkan diri dan lain sebagainya. Karena di sana dikatakan misalnya tindak pidana berat itu korupsi, melakukan pengkhianatan terhadap negara, kan begitu. Nah, pengkhianatan terhadap negara itu tentunya ya, makar ya, tetapi begini. Kita harus lihat apakah kemudian tindakan-tindakan makar itu ya sekedar orasi saja ya, sekedar katakanlah menyebarkan sesuatu ide-ide tertentu untuk misalnya mengimpeach Presiden Jokowi ya, ataukah memang sudah disertai gerakan-gerakan tertentu yang memang sistematis ya, yang memang betul-betul didukung oleh amunisi, oleh logistik yang kuat gitu. Nah, saya tidak begitu yakin ya. Kadang-kadang kan ya biasalah para aktivis ini kadang-kadang kan begitu semangatnya, begitu heroisnya, kadang-kadang kan ngomong soal hal-hal yang menjatuhkan pemerintahan itu kan mudah sekali begitu. Tapi saya tidak yakin itu ada gerakan sebagai gerakan yang terorganisir gitu. Iya, Pak Refli, sebenarnya apa definisi makar sesuai dengan tata hukum negara? Iya, sebenarnya kalau saya perspektif pidananya tentu saya tidak terlalu paham ya, karena saya bukan orang ahli pidana, tetapi dari perspektif hukum tata negaranya, kalau konstitusi salah satunya menyebutkan ya melakukan pengkhianatan terhadap negara ya. Jadi mereka yang melakukan pengkhianatan terhadap negara, makar itu bisa dikategorikan sebagai melakukan pengkhianatan terhadap negara. Tapi makar itu sendiri tentunya by definition kan adalah tindakan-tindakan ya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, tidak melalui jalur mekanisme yang disediakan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh misalnya, kalau seseorang melakukan impeachment ya, pemberhentian presiden melalui jalur DPR, mengadu ke DPR, meminta agar presiden misalnya di impeach, itu tidak bisa dikatakan makar karena itu mekanisme yang memang disediakan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang ya. Lalu kemudian pergantian pemerintahan melalui pemilu misalnya tidak bisa dikatakan makar ya. Kalaupun kita berkampanye buruk terhadap presiden yang eksis yang sedang menjabat misalnya. Tetapi kalau melakukan tindakan-tindakan untuk menggulingkan, mengganti pemerintahan yang sah melalui jalur yang inkonstitusional, jalur yang tidak disediakan peraturan perundang-undangan, nah itulah yang bisa dikatakan sebagai tindakan makar begitu. Tindakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah gitu. Ya, Pak Refli, terhadap orang-orang ini kita bisa sebut Ibu Ratna Sarumpait, juga Ahmad Dhani begitu ya. Di beberapa kesempatan memang mereka menyuarakan tentang sampai impeachment begitu. Apakah memang dari panggung ke panggung itu sudah memenuhi unsur mereka memang akan melakukan makar? Iya, artinya begini, kita harus dua ya, melihatnya dari dua. Apakah itu sekadar ucapan ya dalam orasi, ataukah memang sebuah gerakan yang sistematis yang inkonstitusional? Ya, kalau gerakan sistematis dan inkonstitusional, saya kok nggak yakin ya. Kadang-kadang kan orang kan heroik ketika berkampanye ya, ketika berdemo ya, ketika berorasi begitu. Tetapi kalau sebuah gerakan yang sebuah gerakan yang terorganisir, saya tidak begitu yakin. Karena itu ya ini dinamika politik ya, jangan sampai kemudian. Ya. Tapi tentu ini kan harus dipertanggungjawabkan juga. Jadi maksudnya begini, harus ada keseimbangan ya antara mereka yang menyampaikan pendapat
dengan mereka yang menyampaikan pendapat dengan melanggar hukum. Saya mengatakan menyampaikan pendapat itu boleh saja sepanjang itu tidak melanggar hukum. Misalnya menyampaikan pendapat Presiden Jokowi harus di-impeach ya karena dia melakukan kesalahan, itu adalah pendapat yang tidak melanggar hukum. Tapi kalau kita mengatakan Presiden Jokowi harus kita gulingkan, kan begitu, ya, tapi dengan jalur yang inkonstitusional, itu tentu sudah melanggar hukum. Walaupun nanti akan dihitung kadar berat ringannya sesuai dengan tindakan aktualnya. Apakah memang sudah disertai sebuah kegiatan yang terorganisir ataukah hanya sekedar ya katakanlah melakukan orasi dalam sebuah kerumunan atau demonstrasi gitu. Baik, jika demikian terhadap mereka yang ya kita bisa katakan mencari panggung begitu ya dalam orasi-orasi yang sudah dilakukan begitu. Anda melihat ini berlebihan Pak Refli? Ya, saya kira begini ya, kalau kita melihat dan memahami psikologi massa, sering sekali mereka yang berbicara di depan massa itu tidak terkontrol. Ya, tidak terkontrol karena semangat yang kemudian ditimbulkan oleh teriakan-teriakan massa. Dan semakin semakin ribut, semakin banyak orangnya, semakin riuh, maka semakin kemudian orang bisa out of control seperti itu. Nah, tentu ya sebenarnya kan tidak ada niat yang luar biasa, tidak ada niat yang terorganisir, tindakan yang terorganisir gitu. Tetapi sekali lagi, ini juga peringatan bagi mereka yang mau menyampaikan pendapat. Kita boleh menyampaikan pendapat, tapi sampaikanlah pendapat itu sesuai dengan koridornya. Sampaikanlah pendapat itu yang tidak melanggar hukum. Kalau melanggar hukum, urusannya memang penegakan hukum, law enforcement. Dan dalam soal seperti ini memang tidak boleh ada pengecualian. Ya. Siapapun kalau melakukan tindakan demokrasi tetapi kemudian dengan cara melanggar hukum, ya seharusnya harus diproses begitu. Baik, jika Anda melihat bahwa ini merupakan peringatan begitu ya, kemarin setelah aksi 4.11 juga ada penjemputan paksa sejumlah aktivis begitu. Apakah ini memang pesan yang tegas disampaikan oleh Presiden bahwa Presiden dan juga aparatnya solid dalam menegakkan NKRI? Ya, intinya begini, ada dua hal ya. Menurut saya, kita harus clear betul ya. Kita harus melindungi kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Itu satu sisi. Dan itu tidak boleh dilanggar hak orang untuk menyampaikan pendapat. Tapi di sisi lain, pemerintahan penegak hukum itu harus juga tegas terhadap mereka yang melanggar hukum. Nah, karena itu kemudian harus dipilah mana yang menyampaikan pendapat, mana yang kemudian melanggar hukum. Sekali lagi sebagai contoh yang saya tadi katakan, kalau ada yang mengatakan kita harus mengimpeach presiden, ya kan? Berarti impeachment itu adalah sesuatu yang legal, kan begitu, konstitusional. Tapi kalau mengatakan kita harus menggulingkan presiden, ya, melalui jalur ekstra parlementer misalnya, nah itu tindakan yang melanggar hukum. Jadi berbeda kan? Sama mungkin disampaikan di ruang terbuka, tetapi satu konstitusional, satu sudah melanggar hukum gitu. Nah sekali lagi, tokoh-tokoh politik siapapun yang mau berorasi menyampaikan pendapat, sampaikanlah pendapat itu sepanjang tidak melanggar hukum. Saya tidak mengatakan apakah harus santun dan tidak santun ya, tapi jangan sampai melanggar hukum. Karena kalau kita bicara melanggar hukum itu banyak sekali pasal-pasal hukumnya kan. Ada pasal pencemaran nama baik, ada pasal penghinaan, ya kan? Ada pasal perbuatan tidak menyenangkan, ya kan? Dan itu semua bisa dikonstruksikan sebagai sebuah tindak pidana. Sehingga nanti mereka yang menyampaikan pendapat itu akhirnya kemudian hanya lelah melayani hal-hal seperti itu, padahal kita ingin berdemokrasi. Jadi demokrasi yes, dan kita harus melindungi demokrasi ya, tapi dengan cara yang sehat begitu. Baik, Pak Refli, terima kasih sudah bergabung dalam Breaking News. Pemirsa, salah seorang yang dijemput dan diperiksa polisi adalah aktivis Ratna Sarumpait. Dan untuk mengetahui kepastian kita sudah terhubung dengan Yusril Iza Mahendra, kuasa hukum dari Ratna Sarumpait. Selamat pagi Pak Yusril, keterangan apa saja yang sudah disampaikan klien Anda tentang penangkapan yang terjadi? Iya, tadi pagi saya kontak dengan beliau-beliau itu. Pertama yang baru bisa kontak itu Ibu Ratna Sarumpait dan kemudian stafnya Ibu Rahmawati Soekarno Putri yang juga sebenarnya sudah ada di Makobrimob di Kelapa II. Dan tadi barusan juga mereka mengontak saya dan minta supaya kita mendampingi mereka. Ya, saya mengatakan saya akan bantu dan supaya persoalan ini dapat didudukan pada proporsi yang benar lah dari segi hukum begitu. Jadi saya akan ke sana sebentar lagi, nanti mudah-mudahan bisa bicara dengan mereka.
Pak Yusril, apa pasal yang dikenakan dalam surat penangkapan terhadap klien Anda? Saya belum tahu tuh. Tadi memang ada disebutkan beberapa pasal 107 apa begitu, tapi saya belum bisa pastikan karena belum saya baca surat perintah penahanannya. Baik, rencananya saat ini sudah berada di Mako Brimob Kelapa II. Apakah memang ada sejumlah aktivis Belum, lain saya yang lagi mau jalan ke sana. Baik, ada siapa saja selain Ratna Sarumpait? Ada sejumlah aktivis yang juga ditangkap? Iya, yang saya dengar ada beberapa yang dibawa ke sana, termasuk Pak Aditya Warman, Pak Sri Bintang Pamungkas, tapi kemudian Pak Kiflan. Saya telepon mereka tadi, tapi teleponnya masuk, cuman tidak diangkat. Ya, jadi Baik. saya tidak mengetahui di mana posisi beliau-beliau itu. Tapi nanti saya akan cari tahu di mana. Saya pikir dalam situasi seperti ini memang harus didampingi supaya ada proses pemeriksaan itu berjalan secara benar dan adil menurut kaedah-kaedah hukum yang berlaku lah. Gitu. Ya, Pak Yusril, di saat semua orang saat ini sedang merinding melihat lautan umat Islam yang membentuk barisan sholat, membentuk syaf di lapangan Monas untuk bersama-sama berzikir, ada insiden seperti ini yang sudah viral gambar-gambar dan videonya di sosial media. Apa sebenarnya yang terjadi, Pak Yusril? Ya, sebenarnya barangkali ada akumulasi keinginan yang tak tersalurkan dan tak terpenuhi. Jadi sekarang ini orang berkumpul di Monas kan sudah tidak masalah terkait dengan penistaan agama Pak Ahok lagi, walaupun awalnya memang sekitar masalah itu, seperti juga pada waktu demo yang pertama kemarin. Sekarang ini kan sudah lebih luas ya, ke demo damai, ya berdoa, zikir bersama. Tapi yang tersirat yang dapat kita tangkap itu sebenarnya kan ada satu spirit keinginan masyarakat supaya hukum ditegakkan dengan adil, supaya kedaulatan negara kita dijaga, jangan sampai kita pecah belah, supaya kita tidak terkooptasi oleh kepentingan negara-negara asing. Itu yang sebenarnya terjadi. Jadi ada semacam ketidakpuasan terhadap hal itu dan terakumulasikan sekarang. Dan syukur demo yang dilakukan ini adalah demo yang damai, dan mudah-mudahan damai, tidak terjadi apa-apa. Ya. Di balik itu ya saya melihat juga bahwa aparat kepolisian ya mungkin karena perasaan sensitif mereka ya, mengambil langkah-langkah preventif kalau demonstrasi damai ini mengarah ke arah yang lain. Dan sementara ini sih saya menganalisis dugaannya seperti itu, sehingga beberapa kawan-kawan ini ditahan tadi, dijemput tadi pagi, dan sekarang ini sedang ada yang mau diperiksa dan lain-lain, mungkin langkah preventif untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi saya ingin tahu dulu lah mengenai mereka yang diambil ini apa masalahnya begitu. Saya belum bisa berkomentar banyak, sehingga kalau saya sudah bertemu mereka dan nanti mudah-mudahan tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Ya, Pak Yusril, ada juga berita di luaran sana yang menyebutkan bahwa sejumlah aktivis juga ditangkap saat dini hari tadi. Apakah Anda juga dapat mengkonfirmasi hal itu? Apakah bagaimana sejumlah aktivis ditangkap pada dini hari tadi, Pak, pada Jumat dini hari? Iya. Ya, saya sudah mendapat kabar hal itu dan sudah mendapat konfirmasi. Cuman belum bisa kontak langsung dengan mereka. Baik, terhadap yang Anda sebutkan tadi, ada Aditya Warman, kemudian ada Sri Bintang Pamungkas, kemudian juga klien Anda sendiri, Ibu Ratna Sarumpait. Mereka adalah orang-orang sipil yang tidak berbahaya begitu ya, tidak bersenjata. Apakah ini tidak terlalu berlebihan untuk melakukan penangkapan secara langsung? Nggak bisa menilai saya hal itu. Lebih baik saya pergi dulu ke sana dan kita tanya apa pertimbangannya polisi mengambil langkah ini, dan juga apa sih yang dilakukan oleh teman-teman ini. Jadi saya tidak ingin a priori menangani masalah ini, supaya pikiran saya tetap jernih dan tidak curiga sana, tidak curiga sini. Mari kita dudukkan persoalan ini kepada hukum yang sebenarnya. Baik, apakah Pak Yusril, Anda juga bisa melihat pattern dari kepolisian saat ini bahwa setelah kejadian 4/11 juga ada sejumlah aktivis dari HMI, begitu ada 5 orang HMI yang dijemput di rumah masing-masing tanpa melalui pemanggilan terlebih dahulu. Apakah ini juga sudah menjadi sebuah pattern? Saya nggak tahu, itu analisis politik ya. Sementara ini saya lihat dari segi hukum dulu. Ya. Baik, terima kasih Pak Yusril atas waktu Anda. Dan pemirsa, kita juga akan membahas penangkapan aktivis terduga pelaku makar dengan pengamat politik Sirajuddin Abbas. Selamat pagi Pak Abbas, apakah makar memang masih menjadi laten di negara kita, di NKRI? Halo. Pak Abbas, bisa dengar suara saya?
Oh iya, halo. Iya, apakah makar memang sudah menjadi laten saat ini? Saya kira belum tentu bahwa potensi itu ada, tetapi saya kira kalau soal penangkapan atau pemeriksaan terhadap beberapa aktivis termasuk Bu Rahmawati, Sri Bintang dan Ahmad Dhani, saya kira mungkin lebih ke sifatnya pencegahan, bukan karena saya kira soal bukti mungkin polisi lebih tahu. Yeah. Tapi saya kira memang antisipasi harus dilakukan karena bisa jadi kalau lihat rekod mereka dalam sejumlah peristiwa pertemuan publik, misalnya Dhani bicara apa dulu, terus Sri Bintang di YouTube ngomong apa juga gitu banyak, terus Bu Rahmawati juga saya kira cukup kritis terhadap pemerintah. Memang antisipasi polisi pagi ini terlihat mengagetkan gitu karena ini bagian dari skenario menjaga aksi hari ini atau kegiatan hari ini berlangsung damai. Dan jika memang ada sekelompok orang yang beresiko turut menyulut kemarahan publik lewat statement seperti yang pernah dinyatakan sebelumnya, ya memang saya kira pantas untuk diantisipasi oleh polisi. Iya. Karena ini soal kemungkinan provokasinya yang mungkin juga saya kira jadi bahan pertimbangan utama. Iya. Soal makarnya sendiri apakah laten atau tentu saja polisi yang lebih tahu, tapi risiko itu selalu ada kan. Kapolri sebelumnya Pak Abbas juga sudah menyebutkan bahwa adanya bahaya penyusup atau penumpang gelap begitu ya dalam aksi-aksi yang sedang direncanakan dan saat ini sedang terjadi, dan saat ini pun di Monas juga sudah ada sejumlah orang yang mengusir mobil dari TV swasta begitu, dikhawatirkan akan sedikit memanas begitu situasi di sana. Apakah memang ini jawaban penangkapan sejumlah aktivis yang dilakukan dini hari tadi hingga pagi ini tadi, jawaban dari pernyataan Kapolri beberapa hari sebelumnya bahwa akan ada penumpang gelap? Apakah ini yang dimaksud penumpang gelap, Pak Abbas? Saya kira itu bukan jawaban menyeluruh, kalaupun itu jawaban, tetapi ini antisipasi Polri bahwa dilihat dari catatan sebelumnya, Ahmad Dhani bicara apa dan sekarang sudah dilaporkan ke polisi kan, Ratna Sarumpait juga dan yang lain juga, atau Sri Bintang misalnya sudah sangat terbuka ngomong gitu dan ada rekamannya gitu. Saya kira itu bagian dari antisipasi untuk memastikan acara hari ini berlangsung aman dan tidak menuai provokasi. Ya. Karena risiko itu selalu ada ketika ada pertemuan massa sedemikian banyak dari berbagai daerah, informasi yang itu mereka juga beragam. Jika ternyata ada yang menyulut api sedikit, itu bisa jadi ledakan, mungkin sekali. Nah, saya kira sebagai tindakan antisipasi itu sudah tepat dilakukan oleh polisi. Bahwa nanti tuduhan berikutnya, apakah mereka terkait dengan rencana makar atau tidak, kita belum dapat informasi yang lengkap dari kepolisian. Tetapi kalau terkait dengan usaha mengontrol situasi supaya tidak terjadi provokasi yang bisa menyulut amarah dan membuat kondisi pertemuan tidak terkendali gitu, maka ini sebagai tindakan yang benar, terlepas dari apakah orang-orang yang sudah diperiksa ini terkait dengan rencana dari perkataan atau dari perbuatan mereka makar atau tidak. Saya kira polisi masih harus membuktikan itu lebih lanjut. Jika memang antisipasi, apakah memang harus ada kemudian panggilan ke, yang saya baca Pak Abbas, ada 37 surat panggilan berkop surat Polri begitu ya, yang sampaikan hari ini kepada mereka yang dijemput. Apakah memang harus sebanyak itu orang-orang yang diindikasi melakukan makar kemudian dijemput paksa? Mungkin belum tentu mereka karena makarnya, tetapi bahwa kalau mereka sudah pernah punya rekaman pernyataan dan cara mereka sebelumnya, saya kira polisi berhak punya punya cara penanganan sendiri terhadap kelompok-kelompok ini. Kalau soal makar itu kan memang harus dicek lebih jauh lagi, misalnya apakah mereka punya alat untuk menjalankan pikiran dan rencananya itu. Apakah mereka punya pasukan? Apakah mereka punya pembiayaan? Apakah mereka punya
punya jaringan yang bisa memungkinkan rencana makarnya itu terjadi atau tidak. Itu harus dicek semua, apakah syarat-syarat itu terpenuhi apa tidak. Tapi kalau sekedar ungkapan saja, kalau sekedar pernyataan publik saja, itu hanya salah satu saja. Tapi kan kalau soal kebebasan berbicara kan nggak apa-apa gitu, sejauh itu misalnya tidak menyulut kebencian atau tidak mengajak orang untuk membenci pemerintah, menggulingkan pemerintah misalnya. Kalau hanya sebatas di diskusi, ya ada berdasarkan misalnya analisis mereka, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menggulirkan dan mengajak massa dengan perangkat-perangkat penunjangnya, gitu, nah itu yang harus dianggap berbahaya, gitu. Sudah mungkin melakukan itu. Ya. Tapi kalau sekedar orang ingin cari panggung, misalnya Sri Bintang Pamungkas sudah terlama tenggelam gitu di politik, di akademisi juga. Ya. Apakah dia cuma cari panggung aja, cari perhatian kan? Ya, ya. Belum tentu cukup berbahaya gitu loh. Dia sudah lama melakukan itu sejak zaman Orde Baru di akhir tahun 90-an. Dia sudah biasa melakukan dan menyatakan itu, dan dengan begitu dia jadi bintang. Nah sekarang dia udah hilang, nah, apakah dia cari panggung lagi? Ya. Apakah seberbahaya itu? Ya mungkin saja gitu, kalau seandainya di belakang itu dia punya sesuatu yang lebih besar untuk bisa menjalankan omongan-omongannya dia itu. Ya, sekali lagi jika saya mengquote istilah Anda tadi, ini merupakan sebuah antisipasi begitu. Antisipasi tapi kemudian membuat banyak masyarakat kita saat ini menjadi gelisah, menjadi insecure. Apakah ini tidak berlebihan, Pak Abbas? Saya kira kalau soal timing ya itu polisi lebih paham lah ya dengan strategi lapangannya. Kalau soal ketepatan waktu saat ini, misalnya ini sudah menjelang di acara di kegiatan di Monas hari ini. Dan jika seandainya mereka datang ke Monas, kalau mereka mendapatkan panggung di sana dan mengatakan lagi sesuatu yang sudah mereka katakan sebelumnya, ya siapa yang bisa menanggung resikonya kalau seandainya itu dibiarkan dan terjadi gitu. Ya. Kan lebih baik antisipasi. Ya. Nah kalau soal timing, memang saat ini sudah ada kesepakatan antara polisi dan penggerak massa ini untuk membuat peristiwa hari ini aman. Jadi resiko sekecil apapun tentu saja saya kira polisi harus mengantisipasi. Jangan gambling dengan yang kayak begituan gitu loh. Ya. Pak Abbas, kita sama-sama masih ingat betul apa yang terjadi di tahun 98. Apakah Anda juga melihat saat ini akan ada upaya mengarah hingga ke sana? Enggak, ini berbeda sama sekali. Tahun 98 itu adalah ketidakpuasan politik, ekonomi, dan sosial secara sistemik terhadap perilaku pemerintah, terhadap perilaku presiden, dan terhadap perilaku aktor-aktor ekonomi dan politik. Ya. Widespread ketidakpuasannya. Kalau saat ini saya kira saya setuju dengan pernyataan Pak Sapi Ma'arif. Ini ada sekelompok orang yang mencoba memaksakan kepada publik pandangan dan interpretasinya terhadap satu peristiwa. Dan saya menganggap pernyataan MUI yang dibela oleh kelompok-kelompok itu hanya salah satu opini keagamaan saja, bukan kebenaran tunggal dari agama. Oke, Jadi kalau mereka mencoba menggunakan salah satu penafsiran terhadap peristiwa itu yang bersumber dari MUI ini sebagai satu-satunya kebenaran yang harus diikuti oleh seluruh umat Islam, yang harus didengar oleh pemerintah, menurut saya ini udah offside, udah berlebihan gitu loh. Nah, saya kira seperti itu situasi saat ini. Jadi ada kelompok massa yang mencoba mempolitisasi situasi ini dengan menggunakan konteks interpretasi yang beragam ini sebagai alat untuk kerja mereka, dan sekarang ingin menjadikan salah satu interpretasi dari MUI ini sebagai standar kebenaran untuk diikuti semua, bahkan dipaksakan kepada pemerintah. Jika ini, menurut saya dia agak berlebihan, jadi jauh sekali konteksnya dengan tahun 98. Iya. Kalau yang ini, Ya, Pak Abbas, jika yang kita terima kabarnya adalah Ibu Rahmawati dan juga Sri Bintang Pamungkas begitu ya, melalui video YouTube juga sudah banyak beredar apa yang pernyataan apa saja yang keluar dari mulut seorang Sri Bintang Pamungkas begitu ya. Salah satunya adalah menuntut adanya sidang umum MPR begitu. Padahal saat ini sangat jauh berbeda dengan masa Orde Baru di mana MPR tidak bisa memberhentikan seorang presiden melalui sidang umum MPR.
hanya melalui impeachment. Apa sebenarnya kalau dari pengamatan Anda, apa yang mereka tuntut sebenarnya? Saya kira kalau Sri Bintang Pamungkas saya tidak paham ya. Dulu waktu di tahun 90-an saya sering dengar dan sempat bersemangat dengan ungkapan-ungkapannya itu. Ikut demo juga di tahun 90-an. Dan tenang dengan argumen-argumen Sri Bintang, Pak Amin Rais saat itu ya. Tapi belakangan saya tidak terlalu yakin bahwa yang diomongannya itu sesuatu yang bisa dipercaya dan punya otoritas akademik serta legitimasi seorang intelektual. Saya tidak melihat itu lagi saat ini. Dan tidak punya dasarnya apanya gitu loh. Dari sisi pemerintah Jokowi ini sudah sangat demokratis, terbuka, mendengarkan omongan pernyataan dan kepentingan publik, juga sekarang dipilih langsung oleh rakyat. Apa maksudnya gitu? Saya kira semestinya diignore aja yang kayak begitu itu. Jadi kalau mungkin ya nggak usah dikasih panggung juga gitu, karena justru ketika dia diperhatikan secara ini lalu jadi bahan pemberitaan, malah Sri Bintang jadi ke tengah lagi, soal jadi perhatian publik lagi. Iya, jika menurut Anda seorang Sri Bintang Pamungkas diignore saja, bagaimana dengan Ratna Sarumpait dan juga Rahmawati Soekarno Putri? Ya, Ratna Sarumpait kan orang panggung juga. Kalau Bu Rahmawati saya terus terang saya tidak tahu omongan-omongan dia, kecuali dia nangis kemarin meminta Ahok ditahan kan. Di luar itu saya tidak tahu. Saya kira saudari perempuannya lebih tahu. Bu Mega saya kira lebih tahu, dan Bu Mega saya kira lebih paham soal konflik atau perbedaan pandangan politik di internal keluarga Bung Karno ya. Kalau Bu Rahma saya nggak tahu. Tapi kalau Ratna Sarumpait, saya kira itu ekspresi seorang seniman saja begitu. Dia pemain teater senior, dia mungkin juga tidak terlalu kuat juga dari sisi analisis datanya maupun sumber-sumber informasi terkait politik, ekonomi dan hukum di negeri ini. Tapi bahwa dia sebagai seorang seniman teater senior yang pantas dihormati. Kalau dia punya ekspresi tertentu, tentu saja saya kira dia punya alasan sendiri ya. Tapi apakah dia misalnya punya means, punya alat, maksudnya punya biaya, punya pasukan, punya jaringan yang bisa dimobilisasi untuk bisa menjalankan proyek makar, saya tidak terlalu yakin gitu. Dari sisi itu. Tapi bahwa omongan-omongannya sering kritis terhadap pemerintah, iya memang benar gitu. Kita sering lihat di berita. Baik. Tetapi apakah sampai sejauh itu saya tidak tahu kalau itu. Baik, Pak Sirajuddin Abbas, terima kasih atas waktu Anda bergabung bersama kami dalam Breaking News. Pemirsa, untuk membahas penangkapan aktivis terduga pelaku makar, kita sudah terhubung dengan Jamin Ginting, pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan. Selamat pagi, Bang Ginting. Selamat pagi. Ya, Bang, dengan tuduhan pasal 207 dan 107 tentang makar ataupun penghinaan ini, apakah memang seperti ini proses hukumnya dapat dijemput secara langsung oleh kepolisian? Saya kira kita belum tahu jelas ya, artinya apakah ini suatu pasal yang akan dipidanakan atau tindakan awal untuk pengamanan terhadap pelaku ya. Jadi kita juga belum bisa mengambil kesimpulan bahwasannya pasal 207 itu yang diberikan terhadap pelaku sendiri. Dan karena juga alat-alat bukti yang dihadirkan dalam suatu perbuatan itu apa? Nah, kita ketahui bahwasannya ini kan sebenarnya ada beberapa orang yang sudah pernah dilaporkan ya, yang masih dalam tingkat pemeriksaan. Saya kira kalau sudah ada laporan, mungkin di laporan yang sebelumnya yang menjadi dasar untuk melakukan penangkapan, bukan didasarkan kepada apa yang dilakukan hari ini ya begitu. Jadi saya kira kita belum bisa memastikan secara penuh apakah perbuatan hari ini ataukah perbuatan sebelumnya ya. Kita ketahui kan sebelumnya, saya contoh Ibu Ratna Sarumpait sudah pernah diminta keterangan kan sehubungan dengan kasus yang dilaporkan oleh beberapa anggota Projo gitu. Jadi saya kira kita belum tahu persis, saya juga belum tahu apakah pengamanan terhadap beberapa aktivis ini atau orang-orang yang melakukan demo pada hari ini ada kaitannya dengan perbuatan hari ini atau yang sebelumnya begitu. Ya, Bang Ginting, sebelumnya dalam beberapa kesempatan Ibu Ratna Sarumpait sempat menyebut untuk
Presiden memberhentikan Kapolri begitu. Kemudian juga ada video di YouTube yang berkembang para aktivis ini melakukan upaya dugaan makar. Apakah sekali lagi ini cukup untuk membuat mereka langsung dijemput di kediaman, di lokasi mereka ada saat itu, langsung dijemput serta-merta? Ya, begini, karena kalau kita lihat ketentuan makar itu tentu kalau perbuatan itu sama dianggap sebagai perbuatan yang operasi tangkap tangan. Artinya mereka melakukan suatu perbuatan pidana yang nyata-nyata dilakukan di depan umum, yang menghina atau sengaja menghina penguasa atau badan hukum lainnya ya. Nah itu kan bisa jadi perbuatan itu pada saat dia melakukan ada penyidik atau orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan laporan tersebut, melaporkan adanya suatu perbuatan tersebut. Jadi saya kira kalau ada hal seperti itu tentu masih bisa digunakan tadi ketentuan pasal 207. Tetapi saya lebih cenderung ini bukan hanya perbuatan hari ini, tentu ini juga merupakan rangkaian dari kegiatan-kegiatan demo sebelumnya yang menurut mungkin penyidik ini sudah memenuhi unsur untuk dilakukan penahanan ataupun pemeriksaan. Dan juga kita harus ketahui bahwasanya penyidik itu mempunyai kewenangan untuk 1 kali 24 jam untuk memeriksa orang. Jadi apakah ini penggunaan terhadap kewenangan 1 kali 24 jam atau ada upaya lain untuk melakukan penahanan terhadap kasus atau laporan yang menurut penyidik sudah cukup bukti untuk menahan orang tersebut sebagai tersangka. Demikian, Pak. Artinya bagi mereka yang dijemput, ada yang jam 3 pagi, ada yang jam 1 dini hari tadi, atau Bu Ratna misalnya jam 6 pagi, artinya sampai jam 6 atau 8 pagi, besok kita sudah mengetahui kalau mereka melakukan proses hukum sesuai semestinya, Bang Ginting. Iya, jadi itu pemeriksaan itu hanya boleh dilakukan dalam 1 kali 24 jam. Jadi nanti hitungannya kalau dari jam 6 pagi tentu nanti jam 6 pagi besok dia sudah harus kita lihat statusnya apakah dia ditingkatkan menjadi penyidikan atau penahanan. Nah itu harus kita lihat juga. Tapi kalau enggak ya tentu nanti dia akan dilepaskan begitu. Apakah jadi, tidak ada kepentingannya? Baik, Bang Ginting, apakah tidak ada upaya pemanggilan terlebih dahulu begitu melalui surat, kemudian jika memang 1-2 kali yang bersangkutan tidak bersedia untuk dipanggil, tidak hadir dengan sukarela, baru akan dijemput, bukankah seperti itu mekanismenya? Begini ya, jadi saya tidak tahu apakah sudah ada panggilan atau belum ada panggilan ya terhadap mungkin juga sudah pernah dilakukan pemanggilan, mungkin juga belum. Tapi pada prinsipnya kalau pemanggilan itu juga harus sesuai dengan prosedur ya. Pemanggilan pertama, pemanggilan kedua tidak hadir, lalu dilakukan penjemputan secara paksa. Nah, saya tidak bisa berandai-andai contohnya kalau sudah pernah dipanggil ya tentu bisa dilakukan secara sah untuk tindakan itu. Tapi kalau memang belum pernah dipanggil, saya kira sih harusnya ada pemanggilan pertama, pemanggilan kedua, dan kalau tidak ada pemanggilan itu, maka orang tersebut bisa dipanggil secara jemput, secara paksa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang itu contohnya dikhawatirkan sudah melakukan percobaan atau melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan keamanan negara, ya ini juga bisa dilakukan pencegahan kan. Pencegahan dalam arti apa? Ya dalam arti tadi melakukan upaya-upaya pemeriksaan sebelum orang ini melakukan suatu perbuatan yang membahayakan. Dan hal ini memang tidak berlaku dalam hal pasal 207. Nah, itu bisa berlaku contohnya dalam hal tindak pidana terorisme gitu loh. Persiapan-persiapan itu merupakan bagian suatu perbuatan. Baik, terhadap mereka yang saat ini sudah dibawa ke Mako Brimob di Kelapa II begitu ya, setelah 1 kali 24 jam, ternyata apa yang akan terjadi jika memang tidak cukup bukti, mereka akan bebas, atau jika ada bukti yang memang kuat menyatakan mereka yang ditangkap yang saat ini ada di Mako Brimob ini telah melakukan upaya makar, akan segera ditersangkakan? Ya, saya kira untuk penetapan tersangka itu perlu 2 alat bukti yang cukup. Jadi waktu nanti mereka diperiksa 1 kali 24 jam ini, kalau sudah ada cukup bukti yang menunjukkan 2 alat bukti mereka bisa ditingkatkan menjadi penetapan tersangka, penyidikannya, saya kira sudah bisa ditahan. Tetapi permasalahannya kalau memang merasa belum cukup bukti dan tidak ada perlu untuk menahannya dengan syarat subjektif ya. Kalau syarat objektifnya ya tentu
berdasarkan kepada undang-undang. Tapi kalau dia tidak melarikan diri, tidak menghilangkan alat bukti, dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, saya kira tidak ada alasan untuk bisa menahan orang tersebut begitu. Baik, informasi yang kami terima Bang Ginting ada sekitar 10 tokoh dan juga aktivis yang ditangkap saat ini. Apakah Anda memperoleh informasi terupdate? Saya kira ini kan upaya damai yang sudah dilakukan. Ya kita lihat saja bahwasanya jangan sampai kepentingan untuk upaya damai ini bisa disalahgunakan menurut pemimpin-pemimpin kita di kepolisian, dan kita ketahui ada upaya untuk menunggangi. Nah inilah mungkin yang menjadi dasar orang-orang yang tertentu yang dikhawatirkan, yang menurut pertimbangan daripada penyidik untuk melakukan pemeriksaan, ya, bukan penahanan, sekali lagi bukan penahanan, pemeriksaan terhadap orang-orang tersebut begitu. Ya, jika Bang Ginting kita melihat di kejadian setelah 4/11 yang terjadi kemarin, ada beberapa aktivis juga yang ditangkap meskipun sekarang sudah dilepaskan atau penangkapan begitu ya, mesti wajib lapor. Apakah ini jadi kemudian pattern dari kepolisian untuk tindakan yang memang diduga akan mengancam keselamatan dan keutuhan NKRI akan segera ditangkap seperti saat ini? Saya kira zamannya sudah beda ya. Kita kan dalam konteks penegakan hukum sekarang lebih kepada penegakan hukum yang responsif ya, bukan penindakan yang artinya menggunakan kekuasaan yang tidak terkontrol seperti masa-masa lalu ya. Saya kira artinya masyarakat juga sudah mengerti dan tahu tentang aturan hukum yang benar dalam proses hukum acara pidananya. Jadi saya kira tidak adalah upaya-upaya pemerintah seperti itu yang ibarat kata menggunakan kekuasaan tanpa memperhatikan kaidah hukum yang benar dalam hukum acara pidana. Saya kira perbuatan apapun yang dilakukan Polri pada saat ini dengan artinya memeriksa 1 kali 24 jam orang-orang yang dianggap memiliki tendensi atau dikhawatirkan memiliki bukti yang cukup, saya kira ini sudah sesuai dengan aturan saja, tidak ada pemaksaan atau tindakan lain seperti itu. Jika dalam 1 kali 24 jam ternyata memang tidak ada tindakan atau follow up kemudian dari kepolisian begitu, apa yang bisa kita lakukan atau pemerhati atau penegak hukum yang bisa dilakukan atau dipertanyakan kemudian? Ya itu dia, artinya saya kira kalau 1 kali 24 jam tidak cukup bukti untuk meningkatkan orang-orang ini menjadi tersangka atau untuk cukup ditahan, dia harus dibebaskan. Dia tidak boleh, dan boleh dipanggil lagi pada waktu tertentu seperti itu. Jadi tidak boleh lebih dari 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam, kalau lebih ya berarti dia bebas ya, tidak bisa ditahan. Tapi kalau ada 2 cukup alat bukti yang menjadikan dia tersangka dan dapat ditahan dengan alasan subjektif dan objektif tadi, maka itu sudah sah secara hukum saya kira apa yang dilakukan penyidik. Baik, Bang Jamin Ginting, terima kasih atas waktu Anda. Terima kasih, sama-sama. Sejumlah aktivis yang diduga melakukan upaya melengsarkan pemerintah yang sah atau makar diperiksa di Makobrimob Depok, Jawa Barat. Dan saat ini kita langsung saja bergabung dengan Ibnu Haikal yang ada di lokasi pemeriksaan. Haikal, bagaimana tanggapan kuasa hukum aktivis yang saat ini diperiksa oleh polisi di Makobrimob? Ya, Nastiti, sampai saat ini belum ada tanda-tanda adanya pergerakan atau 10 orang yang telah diamankan ini akan keluar. Namun sampai saat ini di depan pagar Makobrimob telah berkumpul beberapa kelompok aktivis dan juga advokat. 10 orang yang saat ini masih diamankan, dan akan bergabung bersama saya Bapak Habibur Rahman ini dari kuasa hukum Ibu Ratna Sarumpait. Terima kasih telah bergabung Bapak. Oke, dari semua ya. Nah Bapak bisa maju sedikit Pak. Informasi yang kami dapatkan ini, Ibu Ratna dan kawan-kawan ditangkap dikarenakan akan menggerakkan 20.000 massa ke gedung MPR untuk merubah konstitusi ke 1945 dan diindikasikan makar. Dari pihak Bapak bagaimana tanggapannya? Yang jelas tadi pagi saya, Pak Ibnu dan rekan-rekan mendampingi pada saat penangkapan di Hotel Saripan Pasifik. Di surat penangkapannya disebut tindak pidana 107 KUHP makar, tanggalnya 1 Desember 2016 kemarin. Kita mempertanyakan kalau dikaitkan dengan hari ini. Nah itu satu. Yang kedua, kita juga protes ya, saat ini Kak Ratna hanya bisa didampingi 1 orang advokat, padahal tuduhannya sangat serius makar, dan
Tadi sewaktu akan dibawa dikatakan akan dibawa ke Polda, ternyata dibawa ke sini dan kami tertahan di luar. Nah, jadi kami serukan kepada rekan-rekan advokat yang belum tahu tentang penangkapan ini untuk segera ke sini sama-sama berpartisipasi karena ternyata di sini juga ada Pak dan infonya ada Ibu Rahmawati dan lain-lain. Dari pihak Ibu Ratna sendiri apa benar 20.000 masa gedung MPR pada siang hari Belum ini? masuk ke materi pemeriksaan tadi, belum. Tapi yang jelas kemarin ada rapat Mbak Ratna nggak datang. Ya. Kondisi terkini dari Ibu Ratna sendiri bagaimana? Ya, saya sudah mendampingi Ibu Ratna dari jam 7 pagi sejak penangkapan di Hotel Sari Pasifik sampai di Kort Brimob Mabes Polri Kelapa II. Saat ini Ibu Ratna belum dilakukan pemeriksaan apapun ya, jadi masih menunggu. Dan dari pagi belum ada makanan yang disampaikan oleh pihak penyidik kepada Bu Ratna karena ditangkap di hotel pada saat dia belum sarapan. Sehingga kita harapkan penyidik untuk menjunjung tinggi HAM dengan memberi makanan kepada Kak Ratna. Karena sampai sekarang Kak Ratna belum sarapan. Dan kondisinya masih sehat ya. Karena saya dampingi dan barusan saya keluar. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih bergabung bersama kami. Demikian Astini kondisi terkini dan saat ini sudah turun hujan di depan Makobrimob Depok. Akan kami terus update kepada Anda perkembangannya lebih lanjut. Kembali ke Anda Nastiti. Baik, terima kasih Ibnu Haikal. Kami tunggu update informasi langsung dari Makobrimob